Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Konfidin azakumullah, kita lanjutkan membaca syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah li Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala di halaman 121 ya. Ini yang biasanya kita ba'da maghrib, ini ba'da isya ya, kembali ke setelan lama ya. Dulu setelan lama kan ba'da isya ya. Qala al-haditsu sadisu wa thalathun, hadis yang ke-36. Hadis yang ke-36. Qala Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslimun bihadzal lafadz. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang menghilangkan dari orang beriman, menghilangkan apa? Kurbatan min kurabid dunya, kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunianya. Naffasallahu anhu, maka Allah akan menghilangkan darinya kurbatan, kesulitan min kurabi yaumil qiyamah, dari kesulitan-kesulitan di hari kiamatnya. Al-kurbatu hiya asyiddatu wadhiq. Kurbah itu artinya kesulitan. Wa tanfisuha izalatuha, dan makna tanfis naffasa, menghilangkannya. Jadi man naffasa an mu'minin kurbatan, barang siapa yang menghilangkan kesulitan dari orang beriman ya. Wal jazaa'u ala tanfisi kurbatin fid dunya, pahala menghilangkan kesulitan orang beriman di dunia, an yunaffasa anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, akan dihilangkan darinya kesulitan-kesulitannya di hari kiamat nanti. Wal jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sepadan dengan amal yang dia kerjakan. Wala syakka anal jazaa fi 'azam, meskipun tentu saja kita enggak ragu bahwa pahala itu selalu lebih besar daripada amalnya. Ya, pahala itu selalu lebih besar daripada amalnya. Ya. Li syiddati qurabi yaumil qiyamah, karena yang namanya kesulitan di hari kiamat itu tentu jauh lebih sulit, lebih berat. Kesempitan di hari kiamat itu jauh lebih berat dibandingkan dunia. Wa idhamil faedah lil makrub fit tanfisiha, dan besarnya ya
faedah lil makrub fitan fisiha, bagi orang yang ya dihilangkan kesulitannya. Wa qaul wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan ala mu'sir, orang yang terlilit hutang. Mu'sir itu orang yang terlilit hutang. Siapa yang memudahkan orang yang terlilit hutang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Wa hadza aidan al jaza fihi min jinsil amal, ini juga pahala sepadan dengan amal. Al amal huwa taysir alal mu'sir, amal yang dilakukan itu apa? Ya, memudahkan orang yang terlilit hutang. Ya, wadzalika bi'anatihi ala izalati usratihi, adalah dengan ia membantu orang yang terlilit hutang itu untuk melunasi hutangnya. Fa in kana madinan sa'adahu bi'ta'ihi ma yaqdi bihi dainahu, kalau dia orang yang terlilit hutang, maka dia bantu ya dengan memberi ya apa yang bisa dia pakai untuk melunasi hutangnya. Wa in kana dain lahu, tapi kalau ya hutang itu adalah milik dia, artinya dia yang punya piutang, ya dia yang punya piutang, orang yang berhutang kepada dia, andzarahu, ya maka dia memberi tempo kepada orang yang berhutang kepadanya itu, ya in lam yubri'hu minhu, atau dia bebaskan hutang orang tersebut. Ini makna dari taisir alal mu'sir. Ya, kalau orang yang terlilit hutang itu terlilit hutang kepada orang lain, ya kepada pihak ketiga, maka dia bagaimana dia membantu orang yang berhutang itu untuk melunasi hutangnya. Kalau orang yang berhutang itu berhutang kepada dia, ya maka dia beri tempo, dipermudah, dia kasih tempo. Ya, dia kasih tempo, bukan kasih riba. Ya, bukan kasih riba, tapi dikasih tempo, bukan kasih bunga, tapi dikasih tempo. Ya, atau justru malah dia bebaskan. Ya, dia bebaskan. Ya, dia bebaskan dengan kalimat yang baik, wa qul qaulan ma'rufa, dengan kalimat yang baik, bukan ya saya udah bosan nageh jadi udahlah tak anggap saja, bukan ya, itu bukan taisir alal mu'sir itu ya. Iya, tapi ya dia bebaskan. Wal ibra'u khairu minal inzar, dan tentu saja membebaskan hutang saudaranya itu lebih baik ya dibandingkan sekedar memberi tempo. Liqaulillahi azza wajal, ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ya wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, kalau saudaranya itu memiliki hutang, maka fanadhiratun ila maisarah, maka berilah tempo sampai dia mendapatkan kemudahan untuk melunasi hutangnya. Wa antasaddaqu khairul lakum, tapi kalau kamu bebaskan sebagai sedekah, maka hal itu lebih baik buat kalian. In kuntum ta'lamun, ya jika kalian mengetahui. Wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam anal jazaa' ala taisir, dan Nabi SAW dalam hadis ini menjelaskan bahwa pahala dari meringankan, memudahkan orang yang terlilit hutang, ya taisirun yahsulu fid dunya wal akhirah, ya ia akan mendapatkan kemudahan urusannya di dunia dan akhirat. Ya, salisan yang ketiga, qauluhu wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, barang siapa yang menutup aib dan kesalahan seorang muslim, maka Allah akan menutup kesalahan dan aibnya di dunia dan akhirat. Hadza aidan al-amal fihi sitr fid dunya, ini juga amal yang dilakukan adalah menutup aib dan kesalahan saudaranya di dunia. Wal jazaa alaihi, maka pahalanya buat dia sitrun fid dunya wal akhirah, akan ditutup juga ya aib dan kesalahannya di dunia dan akhirat. Wasitr huwa ikhfaul aib, sitr itu artinya menutup aib, wa adam izharihi,
tidak mengumbar aib saudaranya. Faman kana ma'rufan bil istiqamah wa hasala minhul wuqu'u fil ma'siyah. Barang siapa yang terkenal istiqamah, ya, terkenal menjaga keistiqomahannya, wa hasala minhul wuqu'u fil ma'siyah, kemudian terjerumus dalam satu maksiat, nusiha, maka dinasihati, usutira alaihi, dan ditutupi, ya, aibnya ditutupi. Wa man kana ma'rufan bil fasadi wal ijram, sedangkan orang yang terkenal tukang melakukan maksiat, ya, terkenal suka ngumbar maksiat, fa in sitr alaihi qad yuhawwin alaihi ijramu, maka kalau kita tutupi aibnya, ya, boleh jadi akan yuhawwin alaihi ijramu, akan memperingan, akan meminimalisir maksiatnya, ya, akan meminimalisir maksiatnya, ya. Tidak dibicarakan dengan orang lain, tidak digunjing dan sebagainya, tidak diviralkan, ya, itu liyahsulalahu al-uqubah allati tasjuruhu, ya, fayastamirru alaihi wa yatamada fihi, ya. Kemudian kalau maksiatnya ditutup-tutupi, justru qad yuhawwin alaihi ijramuhu, malah dia meremehkan maksiatnya itu, fayastamir alaihi wa yatamada fihi, dia justru malah, ya, semakin leluasa melanjutkan maksiatnya. Fal maslahatu fi mithli hadza, dalam kondisi seperti ini yang bermaslahat ada musitra alaihi, maka tidak ditutupi lagi, tapi apa, ya, dilaporkan, ya, dilaporkan kepada yang punya wewenang untuk, ya, punya kuasa untuk memberikan peringatan dan hukuman, liyahsulalahul uqubah, supaya dia dapat hukuman, alati tasjuruhu anil aud ila ijramihi wa idwani, ya, yang akan membuat dia mendapatkan pelajaran, ya, supaya tidak mengulangi lagi maksiatnya dan kejahatannya. Nah, jadi orang yang dikenal melakukan maksiat, ya, kalau ditutupin maksiatnya itu, aibnya itu akan membuat dia, ya, sadar, maka ditutupi. Tapi kalau justru membuat dia semakin meremehkan maksiat itu, ya, dan justru dia semakin bebas, ya, maka ini yang bermaslahat, yang lebih baik, ya, tidak ditutupi maksiatnya, ini dilaporkan, ya, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati bi qalbi. Rubah dengan tangan kalau mampu, kalau tidak mampu maka dengan lisannya, ya, maka dengan lisannya ditegur. Tidak mampu, ya, laporkan aja, ya, laporkan kepada yang berwenang, ya, bukan persekusi sendiri, ya, bukan persekusi sendiri, ya. Itu ingkarul mungkar dengan tangan, itu kembalinya kepada yang memiliki, ya, wewenang kebijakan, ya. Rabi'an qauluhu wallahu fi aunil abdi, Allah akan senantiasa membantu seorang hamba, makanal abdu fi auni akhihi, selama seorang hamba itu membantu saudaranya. Hadza fil hath ala i'anatil muslim akhul muslim. Ini sabda Nabi SAW, ini motivasi agar seorang muslim itu membantu saudaranya sama muslim. Wa nahu kullama hasala minhul aun li ikhwani, setiap dia semakin banyak membantu saudaranya, fa innahu yuhassil bidzalika aunallah wa tasdidah, maka dia akan meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya kalimatun jami'ah min jawami'i kalimir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ini termasuk kalimat yang ringkas tapi, ya, memiliki makna yang sangat dalam, makna yang sangat luas, ya. Allah akan senantiasa membantu seseorang selama dia membantu saudaranya, ya, motivasi, ya, untuk berbuat kebaikan, untuk selalu menebar kebaikan. Khamisan qauluhu man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah,
maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, ini untuk menuju surga itu butuh ilmu, ya, menuju surga butuh ilmu. Fil has ala talabil ilmi syar'i. Ini motivasi dari Nabi SAW untuk kita belajar ilmu agama, suluki at-turuq al-musila ila tahsilihi, untuk kita menempuh berbagai upaya agar kita ini bisa memiliki ilmu, bisa mendapatkan ilmu. Sawa'un kana dzalika bisafar li talabihi, bisa dengan melakukan safar, ya, perjalanan untuk menuntut ilmu, bil akhdhi bi asbabi tahsilihi, atau melakukan usaha-usaha yang bisa kita mendapatkan ilmu, mitina'i al-kutubil mufidah wa qira'atiha wal istifadah minha, kita membeli buku-buku ilmiah, ya, yang bermanfaat, kita membacanya, kita mengambil pelajaran darinya, wa mulazamatil ulama wal akhdhi anhum wa ghair dzalik, atau kita ya mulazamah, ya, merguru, kalau bahasa Jawanya meguru, ya, meguru kepada ulama, ya, mengambil ilmu dari para ulama, ya, dan berbagai cara, ya, menyimak video-video ilmiah, ya, menyimak rekaman-rekaman ilmiah. Jazaa'u ala dzalik, pahalanya ya minallah, dari Allah, tashilut thoriq ala yasil biha talibul ilmi al jannah. Allah mudahkan jalan, ya, yang akan mengantarkan orang yang menuntut ilmu itu kepada surga. Dzalika yakun bi i'anatihi ala tahsili ma qasada, yaitu Allah akan membantunya meraih apa yang menjadi niatannya. Yakun bidzalika muhassilan lil ilm, sehingga ya dia akan memiliki ilmu. Wa yakun aidan bi inati alal amal bima alima min ahkam syariah, ya, kalau dia sudah memiliki ilmu, Allah akan membantu dia untuk mengamalkan ilmu syariat yang sudah, ya, dia pelajari itu. Wa dzalika yufdhi bihi ila dukhul jannah, ya, dan itulah yang akan mengantarkan dia menuju surga, ya. Kata Syekh Abdul Rahman Sa'di apa? I'lam hudita ana afdal minan ilmun yuzilu anka syaka wa daran, ya, yaksiful haqaidil qulub wa yusilul abdal matlub, ya. Di antara karunia yang terbesar itu adalah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah ilmu, karunia ilmu, ya, ilmu yang menghilangkan berbagai keraguan-raguan dari dalam hati, ilmu yang menyingkap kebenaran, dan ilmu yang mengantarkan kepada surga, ya, itu ilmu. Wa qauluhu wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekumpulan orang berkumpul di salah satu masjid, ya, disebut rumah Allah karena saking mulianya masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinatu, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmatu, ya, rahmat akan menyelimuti mereka, wa hafathumul malaikatu, para malaikat akan, ya, menaungi mereka, akan mengerumuni mereka, ya, akan mengerumuni mereka, wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Buyutullah yal masajid, rumah Allah itu adalah masjid. Idhafatuha ilallah idhafatut tasyrif, menunjukkan mulianya masjid, disebut rumah Allah. Al-masajid hiya ahabbul biladi ilallah, masjid itu merupakan tempat di muka bumi yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, ahabbul biladi ilallah masajiduha, tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah itu adalah masjid, ya. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi itu adalah pasar, ya, karena di pasar itu banyak sekali praktek-praktek yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak sekali praktek-praktek yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari penipuan, mulai dari riba, mulai dari praktek-praktek yang haram, praktek-praktek jual beli yang haram, ya, mulai dari tabarruj para wanita, ya, mulai dari bebas interaksi bebas antara laki-laki dan wanita, ya, tanpa batas. Di pasar itu begitu, ya. Makanya kalau masuk pasar itu jangan lupa banyak-banyak zikir, ya. Kalau masuk pasar itu banyak-banyak apa? Berzikir,
Ya, jangan lupa baca bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Banyak-banyak zikir di pasar. Ya. Banyak-banyak masya Allah, banyak-banyak tabarakallah, masya Allah. Ya, banyak-banyak Allahu Akbar. Ya. Kalau masuk pasar tuh ya. Tapi sekarang masya Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi orang-orang beriman itu. Ya, pasar seperti itu sekarang orang-orang beriman itu bisa menghindari, ya kan? Ada pasar online, ya kan? Iya, dari rumah itu pasar online, ya kan? Iya. Pesan dari rumah bisa gitu kan. Assalamualaikum. Semoga nanti di sini ada pengusaha yang bikin pasar muslim, ya kan? Kalau di Kalimantan Barat sudah ada. Saya pernah berkunjung ke sana. Ya, di Singkawang itu ada pasar market muslim yang besar. Ya, nggak kalah dengan ya Citraland. Ya. Iya, masya Allah. Ya, pasar market muslim besar di sana. Ya, semoga nanti di Temanggung ada ya. Wa fihil hath 'alal ijtima' fil masajid li tilawatil Qur'an wa mudarasatihi. Dalam hadis ini ada pelajaran motivasi dari Nabi SAW agar kita ini berkumpul di masjid, membaca Al-Quran dan tadarus, ya, mempelajari kandungan-kandungan hukum yang ada di dalamnya, tafsirnya, kandungan hukumnya dan sebagainya. Wa yakun dzalika bi qiraati ahadil mustami'in wal baqun yasma'un. Caranya salah satu membaca dan yang lain menyimak, ya. Wa bi qiraatihim bit tanawub, atau bergantian membaca, bergiliran, liyuqawwim ba'dhum ba'dhan fil qiraah, sehingga satu sama lain bisa saling membenarkan, membetulkan bacaannya, memperbaiki bacaan temannya. Yastafid kullu wahid minhum min ghairihi wa yuhassil bihi ijadatal qiraah wa tadarrukal khata' in wujud. Ya, satu sama lain saling mengambil faedah, mengambil pelajaran dari yang lainnya, ya, dengan memperbagus bacaan atau membetulkan yang salah kalau ada kekeliruan bacaan. Wa idza kana fihim alim bi tafsirihi 'allamahum. Kalau di antara mereka ada yang alim dengan tafsir Al-Qur'an, lebih bagus lagi. Ya, kemudian menyampaikan kepada mereka tafsir dari sebagian yang dibaca tersebut. Wa in kanu min ahlil ilmi fihi tadarasu ma'anihi. Kalau mereka semuanya itu ya tukang bahsul masail, ya, bisa membaca Al-Quran kemudian saling tadarus, saling mengkaji makna-maknanya, saling menyampaikan ya pandangan-pandangannya secara ilmiah. Raja'u fi dzalika ila kutubit tafsir fi riwayah wa dirayah al-mabni ala ma kana alaihi salaf hadhil ummah, ya, dan mereka merujuk kepada kitab-kitab tafsir, baik tafsir riwayat ataupun tafsir dirayah yang dibangun di atas tafsirannya para salaf, para ulama salaf. Ya, masya Allah. Ya, bertingkat-tingkat. Ya, dan ini di tempat kita, alhamdulillah, yang namanya tadarusan itu, ya, meskipun baru setiap Ramadan saja, tapi jangan hanya setiap Ramadan, ya. Tadarusan itu jangan hanya setiap Ramadan saja. Ya, kalau belum bisa sepekan sekali, ya, bikin tadarusan di mawasim at-ta'ah, ya, di musim-musim ketaatan seperti 10 hari pertama bulan Asyura, ya, bulan Muharram, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, di musim-musim ketaatan, ya, di musim-musim ketaatan itu adakan tadarusan Al-Qur'an, ya, tadarusan Al-Qur'an, ya. Wal jaza wal ijtima' fil masajid tilawatil Qur'an wa tadarusihi arba'atu umur, ya. Pahala dari berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran dan ya mempelajarinya bersama-sama itu ada 4. Yang pertama, nuzulus sakinah alaihim wa tuma'ninah, turun ketenangan dan tuma'ninah kepada mereka. Ya. Yang kedua, rahmat takhsyahum, rahmat Allah menyelimuti mereka. Ya. Ay tashmaluhum wa tughattihim, yang menyelimuti mereka rahmat Allah. Ya. Dalam ayat yang lain itu inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin.
rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang ihsan. Ya, dalam ayat yang lain, ya, inna rahmati wasi'at kulla syai' wa inna rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lil ladzina yattaqun. Rahmatku itu aku catat bagi mereka-mereka yang bertakwa. Coba, ya, Masya Allah. Yang ketiga, anal malaikat tahufuhum ay tuhitu bihim. Para malaikat mengerubuti mereka. Ya, menaungi mereka, ngerubutin mereka para malaikat. Wa anallaha ta'ala, yang keempat, anallaha ta'ala yazkuruhum indal malaikah. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ya di hadapan para malaikat. Masya Allah. Ya, itu pahala ngaji di masjid. Ya, pahala ngaji di masjid. Ya. Kalau ngaji di luar masjid dapat pahala ini enggak? Pahala ini secara khusus enggak dapat. Ya, tapi pahala ngaji dapat. Tapi pahala yang disebut secara khusus tadi tidak dapat. Ya, tapi pahala yang lain dia dapat. Pahala dapat ilmu tadi, sahallallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, dapat dimudahkan jalan untuk menuju surga, ya. Jadi bukan berarti tuh kalau ngaji di masjid, bro, ngaji pakai di gunung segala, pakai ngaji di ya, apa namanya itu, ngaji di tempat terbuka, ya kan, di alam bebas dan sebagainya, ada masalah. Boleh-boleh saja, biasa saja. Nabi SAW itu ngaji, kadang ngaji di kolam, ya kan? Ngaji di kolam, ya. Beliau ngaji di kolam, ya. Kadang di perjalanan, ya. Kadang di tempat singgah, bikin tenda, ngecamp, ya kan? Kalau bahasanya anak-anak sini ngecamp, terus ada kajiannya. Biasa Nabi SAW. Semuanya dapat keutamaan. Tapi yang khusus di masjid ini ada keutamaan khusus, ya. Ada keutamaan khusus di masjid itu. Ya. Sabian qaulu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ya. Di hotel gimana di hotel? Ngajinya di hotel ya, boleh saja. Enggak masalah. Di hotel ngajinya di aula, di ballroom misalkan, ya boleh-boleh saja, semua dapat pahala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu bi lahu tariqan ilal jannah. Ya, dapat kemudahan jalan menuju surga. Ya, tapi keutamaan ngaji di masjid dia enggak dapat. Ya, keutamaan dia ngaji di masjid enggak dapat. Barakallahu fikum. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mempercepat dia. Al makna man akharahu amaluhu an dukhulil jannah. Siapa yang amalnya itu memperlambat dia dari masuk surga, lam yusri' bihi nasabuhu ila dukhulil jannah. Nasabnya tidak akan mempercepat dia untuk masuk surga. Kenapa? Li'annal mu'tabara fi dzalikal iman wa taqwa. Karena yang menjadi tolak ukur untuk masuk surga, cepat enggaknya masuk surga itu iman dan ketakwaan. Iman dan ketakwaan. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana Allah firman dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Qala Ibnu Rajab fi Jamil Ulum Al-Hikam mujallad tsani safhah 8 ba'da 300. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Syarah Al-Arba'in beliau mengatakan makna hadis ini anal amal huwa alladzi yuballighu bil abdi darajatil akhirah au yablughu bil abdi darajatil akhirah. Maknanya bahwa amalan seseorang itu yang akan mengantarkan seseorang kepada derajat-derajat di akhirat nanti. Kama qala ta'ala wa likullin darajatum mimma amilu. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, masing-masing akan mendapatkan derajat di surga nanti mimma amilu, ay bisababi amalihim, sesuai dengan amal mereka. Sesuai dengan amal mereka. Faman abta'a bihi amaluhu an yablugha bihi al-manazil al-'aliyata 'indallahi ta'ala, maka barang siapa yang amalannya itu memperlambat dia dari sampai kepada istana-istana yang megah di sisi Allah di surga, lam yusri' bihi nasabuhu, ya fayablughu tilka darajat, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia untuk meraih derajat-derajat di surga itu.
Fa innallaha rattabal jazaa'a 'alal a'mal la 'alal ansab. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ya memberikan pahala itu atas amalan seseorang, bukan atas nasab seseorang, bukan atas garis keturunan seseorang. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala firmankan, fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Kalau sangkakala ya kebangkitan sudah ditiupkan, ya, maka fala ansaba bainahum, maka tidak ada hubungan nasab di antara mereka, putus hubungan nasab di antara mereka. Ya, yauma idzin, di hari tersebut, wala yatasaalun, dan mereka tidak akan saling bertanya. yakni nasab orang Islam putus dengan nasabnya dengan orang kafir. Ya, nasab orang Islam putus dengan nasab orang kafir. Tidak ada lagi hubungan nasab. Ini fala ansaba bainahum, totalitas nasab putus. Totalitas nasab putus. Kalau hubungan nasabnya hanya hubungan biologis, ya, tidak ada nasab keimanan, maka putus. Sedangkan kalau nasab keimanan, maka itu hanya terjadi di awalil wahlah fil mahsyar. Hanya terjadi di awal saja ketika di mahsyar. Ya, masing-masing sibuk dengan urus nasib dirinya, masing-masing sibuk memikirkan nasib dirinya. Ya, tetapi setelah itu nanti akan apa? Akan saling memberi syafaat. Kalau nasabnya nasab keimanan. Kalau nasabnya nasab keimanan, ya. Jadi barakallahu fikum, kalau nasabnya nasab keimanan, ya, jangankan nasab, ya, nasab keimanan, jangankan nasab keimanan. Banyak di dalam Al-Qur'an, ya, disebutkan, ya, mereka masuk surga, ya, bersama bapak-bapak mereka, ya, bersama istri-istri mereka, bersama anak-anak keturunan mereka, ya. Itu seperti dalam surat Ghafir, demikian juga di dalam surat An-Najm, ya, mereka masuk surga bersama-sama dengan bapak-bapak mereka, dengan istri-istri mereka, dengan anak-anak keturunan mereka, ya. Jadi kalau itu nasab, jangankan nasab, ya, pertemanan dengan sesama orang soleh, pertemanan dengan orang soleh, itu saja nanti bermanfaat di akhirat, ya, bermanfaat di akhirat, ya, nggak putus, ya. Tapi putusnya kapan? Ya, ketika awal wahlah itu tadi, fa idza nufikha fis-sur, ketika ditiup sangkakala, maka saat itu masing-masing sibuk memikirkan nasibnya, ya, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha itu, ya. Ila an qala fi hadzal ma'na yaqulu ba'dhum la amruka mal insanu illa bidinihi, ya, fala tatrukit taqwa ittikalan 'alan nasabi, ya. Sebagian orang Arab, ya, bersyair, ya, la amruka mal insanu illa bidinihi, ya, demi Allah manusia itu tidak lain tergantung kepada agamanya. Fala tatrukit taqwa, maka jangan kamu tinggalkan ketakwaan ittikalan 'alan nasabi, karena mengandalkan nasabmu, ya. Laqad rafa'al islamu Salmana Farisin wa qad wada'a asyirku nasiba Aba Lahabi, ya. Laqad rafa'al islamu Salmana Farisin wa qad wada'a asyirku nasiba Aba Lahabi. Islam telah mengangkat kedudukan Salman Al-Farisi. Dia bukan orang Arab, nama orang Faris, orang Persia, ya. Islam telah mengangkat derajat Salman Al-Farisi. Waqad wada'a asyirku, sedangkan syirik qad wada'a nasiba Aba Lahabi, ya, syirik telah menjatuhkan an-nasib, orang yang punya nasab dengan Nabi, yaitu siapa? Abu Lahab, ya, Abu Lahab, sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka hadis ini memberikan pelajaran mustafad min hadal hadis, ya, al-faidatul ula targhib fi tanfisil qurab fid dunya wa anna Allah taala yunaffis bi qurba yaumil qiyamah, ya. Ini motivasi untuk kita, ya, menghilangkan kesulitan saudara kita di dunia. Allah akan membalas dengan dihilangkan kesulitan kita di hari kiamat.
Al-faidah tsaniyah, yang kedua, anal jaza min jinsil amal. Pahala itu disesuaikan dengan amal. Fal amalu tanfisu qurbah wal jaza tanfisu qurbah. Amalannya itu menghilangkan kesulitan, maka balasannya juga menghilangkan kesulitan. Targhib fit taisir al mu'sirin wa al jaza alaihi taisirun fid dunya wal akhirah. Motivasi untuk memberikan kemudahan kepada orang yang terlilit hutang, dan pahalanya adalah dimudahkan urusannya di dunia dan akhirat. At-targhib fi sitril uyub hina takun maslahah fi sitriha wa anal jazaa 'alaiha sitr fi dunya wal akhirah. Motivasi untuk menutup aib saudaranya, ya. Ketika maslahat itu menuntut kita menutup aib saudara kita, ya, dan bahwasanya pahalanya adalah akan ditutup aib kita dan kesalahan kita di dunia dan akhirat. Wal hath 'ala iyanatil muslim akhul muslim wa annahu kullama hasala minhu al-aun li ikhwanihi fa innahu yuhassil bidzalika 'aunallahu wa tasdidah. Motivasi untuk membantu sesama kaum muslimin, ya, setiap kali orang itu membantu, ya, saudaranya, maka dia akan mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah. Bayanu fadli thalabil ilmi syar'i, ya, faidah sadisah, yang keenam, penjelasan tentang keutamaan mempelajari ilmu syar'i. Thaminatu fadlul ijtima' fil masajid litiwatul Qur'an wa tadarusihi, keutamaan berkumpul di masjid membaca Al-Quran dan tadarus Al-Quran. Thaminal iman wal amal salih sababu dukhulil jannah wa bulughid darajat al-aliyah indallah azza wajal. Iman dan amal saleh itu sebab masuk surga dan sebab meraih derajat yang tinggi di sisi Allah. Tasiah, faedah yang terakhir, anna syarafan nasab biduni amalin saleh la yufidu sahibahu indallah. Kemuliaan garis keturunan atau nasab tanpa iman, tanpa amal saleh, hal itu tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang ke-37 di pertemuan yang akan datang. Insyaallah pertemuan yang berikutnya kita pindah di malam Ahad kedua, ya. Malam Ahad kedua insyaallah. Setiap malam Ahad kedua. Ya, karena malam Ahad keempat ada acara di luar kota. Allahul musta'an. Sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khair. Fadhlu barakallahu.